Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda, saya dari kelas 5G. Saya akan memaparkan tugas pertemuan kedua mata kuliah Pendidikan kelas rangkap dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini pertemuan kedua saya akan memaparkan tugas yang berjudul Hakikat Kelas Rangkap. Kelas rangkap menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sagala 2005 menyebutkan bahwa kelas rangkap adalah upaya untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendidik dengan menggabungkan beberapa kelas yang biasanya berada dalam tingkatan yang berbeda menjadi satu kelas agar bisa diajar oleh satu guru dalam waktu yang sama. Yang kedua, menurut Mujiono dan Dimyati, mereka menyatakan bahwa pendidikan kelas rangkap adalah pembelajaran di mana guru mengajar dua atau lebih tingkatan kelas yang berbeda secara bersamaan dengan metode dan pengelolaan waktu serta materi yang efektif. Menurut Hamid Hasan, pendidikan kelas rangkap adalah suatu strategi pembelajaran di mana seorang guru bertanggung jawab atas beberapa tingkat kelas dalam satu ruangan dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Dari pengertian di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa kelas rangkap atau PKR adalah model pembelajaran yang menggabungkan beberapa siswa dari 2 atau 3 tingkatan kelas yang berbeda dalam satu kelas. Dalam model ini, seorang guru mengajar di suatu ruangan atau lebih pada saat yang sama dan menghadapi siswa kemampuan belajar yang berbeda-beda. Pembelajaran kelas rangkap menekankan dua hal utama, yaitu kelas digabung secara integrasi dan pembelajaran terpusat pada siswa atau biasa sering kita sebut student-centered learning, sehingga guru tidak membagi diri antara dua kelas untuk mengajar dua tingkatan kelas yang berbeda dengan program yang berbeda. Maka dengan pembelajaran kelas rangkap, murid dari dua kelas dapat bekerja secara sendiri-sendiri di ruangan yang sama, namun masing-masing duduk di sisi ruang kelas yang berlainan dan diajarkan program yang berbeda oleh satu guru. Tujuan, fungsi, dan manfaat pembelajaran kelas rangkap dapat kita kaji dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, quantity dan equity. Pendidikan kelas rangkap memungkinkan kita untuk memenuhi asas quantity atau jumlah dan equity atau pemerataan, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan jumlah guru yang kita miliki saat ini, kita dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang lebih luas dan mencakup jumlah murid yang lebih besar atau equantity. Yang kedua, ekonomis. Dengan seorang guru atau beberapa guru saja, proses pembelajaran dapat berlangsung. Begitu juga dengan satu ruangan atau beberapa ruang kelas, proses pembelajaran dapat berlangsung. Dengan demikian, suatuan biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah atau masyarakat akan jauh lebih sedikit. Yang ketiga, pedagogis. Sejak lama dan hingga saat ini, pendidikan kita dikritik sebagai sistem yang belum mampu menghasilkan lulusan yang atau tenaga kerja yang mandiri. Lulusan kita dinilai kurang kreatif, pasif, dan mudah menyerah. Pengalaman sejumlah negara yang mempraktikkan pembelajaran kelas rangkap ini menunjukkan bahwa strategi ini mampu menciptakan kemandirian murid. Selanjutnya, tujuan, fungsi, dan manfaat pendidikan kelas rangkap lainnya yaitu efisien penggunaan guru. Mengatasi pembelajaran kelas rangkap memungkinkan satu guru mengajar dua atau lebih kelas sekaligus, sehingga membantu sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pendidik. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas guru seperti pengembangan metode pengajaran. Guru harus merancang metode yang inovatif dan efektif untuk mengajar berbagai tingkatan kelas secara bersamaan, sehingga mendorong pengembangan kreativitas dan strategi pembelajaran yang lebih baik. Dari beberapa uraian di atas dapat kita simpulkan
bahwa dari aspek-aspek pedagogis, PKR lebih mendorong kemandirian. Dari aspek ekonomis, pendidikan kelas rangkap lebih efisien. Dengan PKR atau pembelajaran kelas rangkap, pemerintah dapat mendirikan sekolah-sekolah kecil di mana-mana sehingga setiap anak Indonesia berkesempatan untuk lulus sekolah dan mengatasi kekurangan tenaga pendidik serta dapat meningkatkan kreativitas guru. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.